Di zaman dahulu kala, di kerajaan Mataram yang megah, ada seorang putri cantik bernama Roro Kidul. Ia dikenal karena kecantikannya yang mempesona dan kebijaksanaannya yang mendalam. Namun, takdir membawanya pada sebuah tragedi ketika ia dikhianati oleh keluarganya dan diturunkan ke dasar lautan. Setelah kematian Nyi Roro Kidul diubah menjadi Dewi Laut yang kuat dan misterius. Ia muncul sebagai sosok perempuan dengan pakaian hijau yang berkilauan, memimpin kekuatan alam bawah laut. Laut Selatan Jawa menjadi wilayah kekuasaannya, dan ia dihormati oleh banyak orang sebagai pelindung dan penguasa lautan. Nyi Roro Kidul dikenal karena kekuatannya yang besar dan pengaruhnya terhadap kehidupan di sekitar Laut Selatan. Banyak pelaut yang mempersembahkan sesajen dan doa untuk mendapatkan perlindungan dari badai dan bahaya laut. Roro Kidul adalah simbol dari kekuatan alam yang tak terlihat namun sangat nyata. Di pantai selatan Pulau Jawa, terdapat legenda yang terkenal tentang Nyai Roro Kidul, Dewi Penguasa Laut yang dikenal dengan kecantikan dan kekuatan magisnya. Legenda ini telah diwariskan secara turun-temurun dalam budaya Jawa. Nyi Roro Kidul konon lahir dari keluarga kerajaan, sebagai putri dari Raja Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Ia memiliki kecantikan yang luar biasa dan kekuatan magis yang membedakannya dari manusia biasa. Saat masih muda, Nyi Roro Kidul mengalami kehidupan yang penuh kesulitan dan tragedi, termasuk penolakan oleh keluarganya sendiri karena kecantikannya yang dianggap membawa bencana. Dalam perjalanan hidupnya, Nyi Roro Kidul memutuskan untuk meninggalkan kehidupan manusia dan mengubah dirinya menjadi Dewi Laut. Ia merenung dan berdoa di pantai sebelum memutuskan untuk terjun ke laut. Setelah terjun ke laut, Nyai Roro Kidul menguasai dan memerintah Lautan Selatan. Ia menjadi simbol kekuatan dan kekuasaan di antara penguasa laut dan makhluk gaib lainnya. Untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib, ritual dan upacara dipersembahkan kepada Nyai Roro Kidul, terutama oleh masyarakat pesisir yang percaya pada kekuatannya. Nyai Roro Kidul memiliki hubungan khusus dengan beberapa raja di Jawa, termasuk hubungan mistis dengan Sultan Agung dari Mataram yang percaya pada kekuatan dan perlindungannya. Salah satu legenda terkenal adalah bahwa Nyai Roro Kidul memerlukan pengantin laut untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian. Banyak pemuda yang dikatakan hilang karena mereka dianggap sebagai calon pengantin. Nyi Roro Kidul dikenal memiliki kekuatan magis yang luar biasa, termasuk kemampuan untuk mengendalikan cuaca dan gelombang laut, yang seringkali menolong atau menghukum manusia. Dalam tradisi masyarakat Jawa, persembahan dan korban menjadi bagian dari penghormatan kepada Nyai Roro Kidul. Beberapa orang percaya bahwa memberikan persembahan dapat membawa berkah atau menghindari bencana. Ada kisah cinta antara Nyai Roro Kidul dan seorang pangeran yang sangat setia kepadanya. Meskipun mereka terpisah oleh dunia yang berbeda, cinta mereka tetap abadi. Legenda Nyai Roro Kidul telah menginspirasi banyak karya seni, musik, dan sastra dalam budaya populer Indonesia. Banyak cerita dan lagu yang menggambarkan kemisteriusan dan kekuatan Dewi Laut ini. Beberapa tempat di sepanjang pantai selatan Jawa dihormati sebagai lokasi suci untuk Nyai Roro Kidul. Kuil dan tempat ibadah didirikan sebagai penghormatan dan untuk berdoa kepada Dewi Laut ini. Di zaman modern, meskipun kepercayaan terhadap Nyai Roro Kidul mungkin tidak sekuat dulu, legenda dan cerita tentangnya masih hidup dan menjadi bagian dari identitas budaya dan sejarah lokal. Legenda Nyai Roro Kidul tetap menjadi bagian penting dari budaya dan sejarah Indonesia, menggambarkan hubungan antara manusia dan dunia gaib serta kekuatan alam. Kisahnya akan terus dikenang dan dihormati oleh generasi mendatang. Di tengah ketenangan Laut Selatan, tersembunyi misteri yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Laut ini diyakini sebagai kerajaan Nyai Roro Kidul, tempat di mana berbagai keajaiban dan kekuatan gaib berkumpul di bawah cahaya bulan. Dalam kerajaan bawah laut Nyai Roro Kidul, kehidupan berlangsung dengan cara yang penuh keajaiban. Istana bawah lautnya dipenuhi dengan perhiasan laut dan makhluk gaib yang patuh padanya. Sebelum menguasai laut, Nyai Roro Kidul menjalani perjalanan spiritual yang panjang, melibatkan meditasi mendalam dan pelatihan gaib untuk mencapai tingkat kekuatan yang luar biasa. Perjalanan kepemimpinannya, Nyai Roro Kidul pernah bertemu dengan raksasa laut yang sangat kuat. Pertemuan ini menguji kekuatannya dan membuktikan kemampuannya untuk mengendalikan segala makhluk laut. Nyai Roro Kidul pernah membuat pengorbanan besar untuk menyelamatkan rakyatnya dari bencana laut yang mengancam. Keberaniannya menjadi inspirasi bagi banyak orang.
Nyai Roro Kidul memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dunia manusia. Ada kalanya dia turun dari kerajaan lautnya untuk berinteraksi dengan manusia, baik untuk membantu maupun menguji mereka. Banyak pengikut Nyai Roro Kidul yang menceritakan pengalaman mistis mereka setelah melakukan ritual atau doa di tepi laut. Kisah-kisah ini seringkali berisi petunjuk dan ajaran dari Dewi Laut. Beberapa artefak kuno yang ditemukan di pantai selatan dianggap sebagai peninggalan Nyai Roro Kidul. Artefak ini seringkali menjadi objek penyembahan dan penelitian oleh para ahli. Pesisir perayaan tradisional dilakukan untuk menghormati Nyai Roro Kidul. Ini termasuk tarian, musik, dan upacara yang mencerminkan kekayaan budaya dan kepercayaan lokal. Nyai Roro Kidul menjadi tokoh penting dalam sastra dan cerita rakyat Jawa. Banyak penulis dan pujangga yang menggambarkan kehidupannya dalam bentuk cerita dan puisi yang memukau. Seniman dari berbagai zaman telah mengabadikan sosok Nyai Roro Kidul dalam lukisan, patung, dan seni rupa lainnya. Karya seni ini menggambarkan keindahan dan kekuatan mistisnya. Banyak cerita rakyat yang menceritakan pertemuan Nyai Roro Kidul dengan tokoh-tokoh sejarah Jawa, termasuk para raja dan pahlawan. Kisah-kisah ini seringkali penuh dengan pembelajaran moral. Beberapa lokasi di Laut Selatan dianggap sebagai tempat suci bagi Nyai Roro Kidul, di mana energi spiritualnya sangat kuat. Tempat-tempat ini sering dijadikan lokasi untuk doa dan meditasi. Seiring dengan perkembangan zaman, kepercayaan terhadap Nyai Roro Kidul mengalami perubahan. Masyarakat modern seringkali mengadaptasi legenda ini untuk disesuaikan dengan nilai-nilai kontemporer. Banyak ahli spiritual dan dukun yang mempelajari dan berusaha memahami kekuatan Nyai Roro Kidul. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengungkap lebih banyak tentang kekuatan gaib dan pengaruhnya. Ada banyak kisah tentang pencarian kebenaran yang melibatkan Nyai Roro Kidul. Pencari kebenaran ini sering menghadapi berbagai ujian dan tantangan untuk mendapatkan wawasan dari Dewi Laut. Nyai Roro Kidul memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam laut. Ia tidak hanya menguasai laut tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem laut dan semua makhluk hidup di dalamnya. Legenda Nyai Roro Kidul memiliki dampak sosial yang signifikan di masyarakat pesisir, mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan lingkungan dan kebiasaan sehari-hari. Legenda Nyai Roro Kidul sering muncul dalam media massa, seperti film, serial televisi, dan artikel berita. Kehadirannya di media ini memperkenalkan kisahnya kepada audiens yang lebih luas. Warisan Nyai Roro Kidul akan terus hidup di masa depan. Dengan adanya pelestarian budaya dan pengenalan kisahnya kepada generasi muda, legenda ini akan tetap relevan dan dihormati. Kisah akhir. Nyi Roro Kidul, sosok mitos yang dikenal sebagai penguasa Laut Selatan, dikenal dengan kecantikan dan kekuatannya yang luar biasa. Ia adalah Dewi Laut Selatan yang memiliki kekuasaan dan kebijaksanaan tak tertandingi.